Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang telah dijadualkan oleh sekolah, pada kesempatan ini pelajaran kita adalah mazahib. Materi kita terkait tentang kitab bersuci dari hadas. Kitabut taharati minal hadathi. Kitab bersuci dari hadas. Artinya, kitab menerangkan tentang bersuci dari hadas. Fanaqulu, maka kami berkata, innahu ittafaqal muslimuna ala anna taharata syar'iyyata taharatani. Sesungguhnya pekerjaan telah sepakat ahli fikih atas bahwasanya bersuci yang menurut syarak ada dua bersuci. Taharatun minal hadathi wa taharatun minal khubuthi. Yang pertama bersuci dari hadas, dan yang kedua bersuci dari kotoran atau najis. Artinya, ahli fikih sepakat bahawa bersuci dalam Islam itu ada dua hal. Yang pertama, bersuci dari hadas, dan yang kedua bersuci dari kotoran atau najis. Wattafaqu ala anna taharata minal hadathi thalathatu asnafin, wudu'un wa ghuslun wa badalun minhuma wa huwa at-tayammumu. Dan telah sepakat mereka ahli fikih atas bahwasanya bersuci dari hadas ada tiga macam. Yang pertama wudu', dan yang kedua mandi, dan yang ketiga ganti dari keduanya, wudu' dan mandi, yaitu tayamum. Artinya, ahli fikih juga telah sepakat bahwasanya bersuci dari hadas ada tiga caranya. Yang pertama dengan cara wudu, dan yang kedua dengan cara mandi, dan yang ketiga dengan cara tayamum, pengganti dari wudu dan mandi. Wa dzalika litadammuni dzalika ayatal wudu'i alwaridata fi dzalika. Kenapa ahli dan demikian telah sepakat ahli fikih juga? Karena mencakup demikian akan ayat wudu yang terdapat pada demikian. Artinya, kenapa ahli fikih sepakat bahwasanya bersuci dari hadas melalui tiga cara ini? Karena adanya ayat wudu yang menjelaskan tentang itu. Di sana ada tentang wudu, di sana ada tentang mandi, di sana ada juga tentang tayamum. Bisa dilihat dalam surat Al-Maidah ayat 6. Fala nabda'u min dzalika bil qawli fil wudu'i fanaqulu. Maka sungguh memulai kami dari demikian dengan perkataan tentang wudu. Maka kami berkata, dari tiga macam cara bersuci dari hadas ini, maka pembahasannya didahului dengan pembahasan wudu. Kitabul wudu'i, kitab wudu. Innal qawlal muhita bi usuli hadhil ibadati yanhasiru fi khamsati abwabin. Sesungguhnya perkataan yang meliputi asal ini ibadah tersampul dalam 5 bab. Artinya, pembahasan tentang kitab wudu cakupannya dalam 5 bab. Al-babul awalu fit dalili ala wujubiha. Bab yang pertama tentang dalil atas wajibnya ini ibadah. Artinya, bab yang pertama dari 5 bab ini
tentang dalil wajib wudu. Wa ala man tajibu wa mata tajibu. Dan atas orang yang wajib dianya ini ibadah dan kapan wajib dianya ini ibadah. Artinya siapa yang wajib wudu dan kapan wajib wudu. Atsani fi ma'rifati af'aliha. Bab yang kedua tentang mengenal perbuatan-perbuatannya wudu. Artinya bab yang kedua dari 5 bab ini tentang perbuatan-perbuatan wudu, mencakup rukun-rukun wudu dan sunat-sunat wudu. As-salisu fi ma'rifati ma bihi tuf'alu wa huwal ma'u. Bab yang ketiga tentang mengenal sesuatu, dengannya sesuatu diperbuat dianya ini ibadah dan dianya sesuatu adalah air. Bab yang ketiga dari 5 bab ini tentang air yang dipergunakan untuk wudu. Ar-rabi'u fi ma'rifati nawaqidha. Yang keempat, bab yang keempat tentang mengenal yang membatalkannya ini ibadah. Artinya, bab yang keempat dari 5 bab ini adalah tentang yang membatalkan wudu. Al-khamisu fi ma'rifatil asya'il lati tuf'alu min ajliha. Bab yang kelima tentang mengenal sesuatu yang diperbuat dia sesuatu dari karenanya ini ibadah. Artinya bab yang kelima dari 5 bab ini tentang mengenal perbuatan yang bisa diperbuat karena sudah berwudu. Kita mulai dari bab yang pertama. Al-babul awalu, bab yang pertama. Fa'ammat dalilu ala wujubiha fal kitabu was sunnatu wal ijma'u. Maka adapun dalil atas wajibnya ini ibadah, maka kitab dan sunnah dan ijma'. Artinya, dalil yang mewajibkan wudu ada berupa kitab, ada berupa sunnah, dan ada berupa ijma'. Ammal kitabu faqauluhu ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faqsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Al-ayatu. Adapun kitab, maka firman-Nya Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mendirikan solat, maka basuhlah oleh kamu akan wajah kamu dan basuhlah oleh kamu akan tangan kamu sampai siku. Pada ayat. Artinya, kitab yang menerangkan tentang wajib wudu terdapat dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah ayat 6. Sebagaimana yang telah dibacakan terjemahnya sebentar ini. Fa innahu ittafaqal muslimuna ala annam tithala hadzal khitabi wajibun ala kulli man lazimathu sholatu idza dakhala waqtuha. Maka sesungguhnya pekerjaan telah sepakat ahli fikih atas bahwasanya melaksanakan ini ketentuan wajib atas tiap-tiap orang yang telah wajib akannya orang itu salat apabila masuk waktunya salat. Artinya, wajib wudu dengan cara yang ada dalam ayat tersebut dilakukan oleh seseorang yang wajib terhadapnya salat, di mana salat akan dilakukan apabila waktunya sudah masuk. Wa amma sunnatu faqauluhu alaihi salatu wassalamu la yaqbadallahu salatan bighairi tahurin
wala sadaqatin min ghalulin. Dan adapun sunnah, maka sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak menerima Allah akan salat salah seorang kamu dengan tanpa bersuci. Artinya, sunnah atau hadis yang mewajibkan wudu terdapat dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat salah seorang dari kita yang hendak salat tanpa terlebih dahulu berwudu. Wa qauluhu sallallahu alaihi salatu wassalamu, la yaqbadallahu salata man ahdatha hatta yatawadda'a. Dan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak menerima Allah akan salat orang yang telah berhadas dia orang hingga beruduk dia orang. Artinya, hadis atau sunnah yang mewajibkan kita berwudu juga terdapat dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah tidak menerima salat orang yang berhadas sehingga akan diterima salatnya oleh Allah SWT, dia wajib berwudu terlebih dahulu. Wa hadzani al-haditsani tsabitatani inda a'immatin naqdi. Dan dua hadis tetap keduanya menurut imam-imam yang memindahkannya. Artinya, dua sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh ahli-ahli fikih yang mewajibkan wudu. Wa ammal ijma'u fa innahu lam yunqal an ahadin minal muslimina fi dzalika khilafun. Dan adapun ijma', maka sesungguhnya pekerjaan tidak dinukilkan dari salah seorang dari ahli fikih pun tentang demikian wajib wudu, perselisihan pendapat. Walau kana hunaka khilafun linaqlin, sekalipun ada di sana perbedaan pendapat untuk penukilan. Idzil adatu taqatadhi dzalika, karena kebiasaan-kebiasaan menghendaki akan demikian. Artinya, ijma' yang mewajibkan berwudu yaitu tidak ditemukan dari ahli fikih pun yang berbeda pendapat tentang wajibnya wudu. Artinya, mereka sepakat bahawa wudu itu memang wajib hukumnya, sekalipun dalam menukilkan riwayat berupa hadis mereka berbeda tentang menukilkannya karena keadaan yang menghendaki hal itu. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Untuk tugasnya dapat dilihat dalam Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.